Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang TB, Ya, saya kasihan nih sama Prabowo. Sudah berkali-kali datang ke Aceh, masih aja temul, nggak puas. Ya, Bang. Nah ini menurut pendapat abang gimana ya? saya sih nggak kasihan. Nggak kasihan ya? Apa yang Prabowo lakukan, saya bangga karena dia punya dan menunjukkan empati yang kuat terhadap korban-korban bencana alam di Tapanuli Selatan atau di Sumatera. Dia tunjukkan dengan dia hadir, bahkan terakhir dia nginep di sana. Itu gambaran empati. Nah, kalau omongan termul bikin ngeri itu kalau enggak bukannya termul namanya. Sekarang tolong tanya, lagi Jokowi berkuasa, apa yang dilakukan? Satu, kedua, Jokowi sekarang bisa membantu kan kalau mau. Bunyi enggak? Enggak ada. Dia sibuk bunyi ini supaya anaknya naik. Enggak ngurusin korban-korban. Jokowi itu orangnya SQ-nya jongkok, tidak punya empati, semuanya transaksional. Mau, gue punya kuisnya, silakan gue isi. Ketahuan nanti, bisa dibaca yang jelas. Dia ngomong aja gue bisa baca. Kenapa bisa? Gue belajar, kembangkan dan menghargai ini setelah menerapkan. Bagaimana mindset orang menggambarkan bagaimana kualitas hidup dia, bagaimana gambaran posisi dari kecerdasan spiritual dia. Itu gampang banget. Oke Bang, kita kembali nih. Prabowo kan berusaha. Kalau saya lihat sih dia udah berusaha untuk sebagai seorang presiden. Ini loh saya hadir dalam suka dan duka. Itu yang saya lihat. Dia datang bolak-balik ke sana. Ya. Tetapi masih belum cukup katanya sih. Tapi apa yang dia buat sekarang itu saya lihat sudah mulai ada titik terang. Jembatan sudah jadi, ya. Banyak yang sudah jadi. Cuma daerah terisolir yang susah dijangkau itu TNI berusaha membawa apa namanya tuh konsumsi lah ke atas ke tempat yang terisolir, dan rumah-rumah juga utara ya, hunian sementara itu telah banyak yang jadi dan hari ini diresmikan. Itu gimana coba? Itu yang saya bilang, strategi dan langkah aksi yang harus kita jadikan contoh soal dari seorang pemimpin. Prabowo nggak cuma datang kunjungan ngomong-ngomong, tapi hasilnya nyata. Ada bawa kasat di bawah antara dia bang berapa hari udah jadi rumah sementara yang darurat. Korban udah bisa di sana sekarang. Bahwa itu belum mencukupi belum sempurna, saya belum dapat ya. Tapi itulah yang sampai dengan saat ini, hari ini yang maksimal yang bisa lakukan. Dia masih di sana, masih terus berjuang. Yang saya belum dapat jawaban. Kenapa dia menolak bantuan luar biasa? Itu yang saya belum ketemu jawabannya, dan saya tidak mengambil kesimpulan. Terus ada lagi nih Bang, kok miris ya? Itu yang namanya baut jembatan itu dilonggarin. Itu satu Bang. Yang kedua, ada masyarakat yang punya GAM itu menjegat pakai bendera GAM gitu. Menjegat mobil-mobil truk bantuan itu Bang. Itu menurut abang gimana? Siapa yang melakukannya? Ini ya soal baut buat saya sih biasa-biasa saja. Orang mau merusak mana? Ya kalau dia mau angkat jembatan kan kelihatan. Tapi kalau baut-bautnya dicopot, cabut kan dianggap nggak tahu kelihatan. Tapi kan ketahuan. Jadi nggak usah kaget lah bahwa termo itu PKI Gaya Baru itu tetap akan bikin negaranya menjadi nggak tenang di bawah terus. Jadi nggak usah heran. Tinggal kita bagaimana menanggapi, mengatasi, menjawab itu satu. Jadi jangan kaget. Kalau bahan kita kaget terus nggak ada pemikiran konsep antisipatif, wajar. Kalau enggak ya bukan termul kalau dia nggak merusak, bukan termul kalau dia tidak bikin kacau. Termul apa PKI Gaya Baru.
Itu. Nah kemudian apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk lakukan. Nah Prabowo menurut saya sudah melakukan yang terbaik dengan dia melihat di lapangan bahwa kelompok tim yang akan membenahi, dia mulai membangun tempat tinggal dan lain sebagainya. Sudah cukup belum? Tapi paling tidak ada upaya maksimal untuk mengurangi dampak negatif terhadap warga dari bencana yang terjadi di Aceh. Sudah selesai belum? Masih banyak jembatan, masih ada yang belum jalan, masih ada jalan juga. Tapi apa yang dilakukan? Dia tidak omong-omong. Dia datang langsung, dia nginap di sana, dia tidak pulang, dia tidak pulang. Kita datang ke TKP, melihat secara langsung dan kita hanya duduk di bangku di kantor, itu berbeda. Itu aja sih. Jadi saya mendukung Prabowo, walaupun saya tahu itu belum maksimal. Tapi apa yang dilakukan sudah optimal, yang terbaik sampai dengan saat ini dan ini masih berjalan. Nah, dalam hal ini Bang, dengan kejadian yang musibah di Sumatera itu, ternyata Bang, sifat gotong royong bangsa ini tercermin. Iya. Ya, jadi sifat gotong royong, mereka membantu apa adanya. Saya sendiri juga bersama teman-teman ya itu menggalang Bang, coba menggalang. Iya. Ya, bagaimana cara membantu masyarakat di Aceh. Kita telah menghimpun sekian banyak dokter yang mungkin akan ke sana. Iya. Setelah pasca. Jadi tidak sekarang Bang. Iya. Karena sekarang ini terbentuk dengan tahun baru, biaya. Iya. Nah, kita akan ke sana. Apa yang bisa kita bantu kepada Ya. itu satu. Yang kedua Bang, ternyata hasil dari yang kita sampaikan kepada teman-teman, siap nggak bantu? Ternyata Bang, itu responnya Bang, luar biasa. Kapan mau ke sana? Apa yang perlu kita lakukan? Ya, mereka udah antusias Bang. Nah itu rupanya Bang, saya melihat dari UI sendiri Ya, Bang. kita belum punya donatur lah ya. Ya. Itu dana Kita terus terang, donatur kita juga terbatas. betul lah ya. Tapi antusias, walaupun udah tua-tua Bang. Ya. Nah, termasuk dari Fakultas Kedokteran, alumni Fakultas Kedokteran, baik kedokteran umum maupun kedokteran gigi udah ke sana Bang. Mereka udah duluan. Itu yang buat kita Bang. Mereka secara tanpa publikasi Bang. Iya. Tapi bangga lah ya. Teman-teman dokter kita udah ngomong, itu mereka udah berangkat duluan. Karena mereka sudah berangkat, kita paskanya aja. Ya. Kita apa sih yang bisa kita lakukan di sana? Misalnya merehab masjid, Iya. merehab sekolah, itu yang kita targetnya mungkin untuk sementara itu Bang. Pokoknya UI itu bukan kampus merdeka, Kan. Kampus perjuangan. perjuangan. Kalau naksir Makarim mau ganti kampus mereka urusan lo. Lagi 66 lo belum lahir. Nah, Dan saya kampus ini mereka, salut Bang, lu di mereka mana? bawa obat, Iya. bawa dokter, ya Iya. pintunya kok. Jadi saya ya udah saya telepon mereka bilang udah Bang, nanti aja setelah acara kita selesai hasil dari evaluasi kita nanti kita sampaikan. Nah, Mereka akan siap. sampaikan kita apa yang mesti dilakukan. Ya, kita podcast nanti. Tapi minimal respon mereka ini yang buat saya Iya. salut. Bangga ya. Bahwa masih ada di hati Bang. Ya. Buat UI itu buat bangsa ya. Ya. Buat negara, buat bangsa, buat rakyat. Ya. Jadi nggak ada cerita yang namanya transaksional. Iya, harus Itu nggak ada. Saya lihat mereka kerja siang malam Bang. Ya, kita karena ini kan kepala usianya udah kepala 7 ke atas semua. Mereka kan Yang muda-muda juga yang muda-muda demikian, Bang. semangat Semangatnya setelah itu. pulang itu. Jadi kita bersyukur lah, kita Bersyukur, bangga. kita bangga ya, bahwa kita telah membuat untuk bangsa dan negara. Ya, jaket Walaupun kuning hasilnya nih. mungkin ini jaket kuning ini nggak main-main. Buat kita Ya. sakral Bang. Ya, Ya,
mungkin kalau tentara pakai senjata, kita pakai JKT. Ya. Ada lagi nih Bang, saya berharap masyarakat Aceh itu, terutama Gambir, dalam kondisi dan situasi seperti ini, dalam adanya musibah, jangan ngambil kesempatan. Ya. Kasihan rakyat yang tidak berdosa, tidak bersalah. Ya. Kita harus bantu dulu. Ya kalau mau bicara politik silakan nanti, tapi dalam kondisi seperti ini jangan aneh-aneh gitu. Itu saya kebetulan lahir di Aceh, Pak. Ya. Saya ngerasain bagaimana perihnya waktu di dulu, Pak. Waktu GAM dulu, Pak. Itu perang terus, Pak. Saya melihat habis kapan namanya negeri itu. Tapi ya udah, selesai kan udah, Pak. Tapi sekarang jangan ambil kesempatan lah. Kalau bicara untung rugi, nggak ada untung, nggak ada rugi, Bang. Kalau udah bicara tentang kemakmuran, tentang perjuangan, kira-kira gitu Bang. Apa ada Bang yang sampaikan? Komentar gini lah. Yang muncul di medsos, orang mengaku sebagai GAM, bawa diagram, meres, ini. Buat saya sih nggak heran, nggak kaget. Ada aja oknum-oknum yang ngaco. Kalau itu betul orang GAM, masih oknum-oknum tertentu. Bukan GAM-nya, strategi GAM gitu. Karena komandan pimpinan GAM itu nggak begitu. Ini kan ada, bisa juga ini fitnah. Dia bukan apa, dia pakai baju GAM, ini GAM untuk merusak GAM. Bisa. Karena iya, karena pimpinan GAM kan ikut ini. Apa gubernurnya segala. Nah, kita tahu betul dia mati-matian. Ya. Kalau kena ketangkap ya ajar habis yang sok pakai bendera GAM apa bayar meres. Mana ada GAM mental meres. Ya. Bukan. Saya juga paham gitu kan. Dulu nggak ada mereka meres gitu kan. GAM itu bukan kelas meres. Ya diperas sumbangan bagi Pak. Nah iya, dan bukan GAM. Nah, itu pakai gaya baru itu. Pakai bendera GAM mau fitnah mau merusak, gampang aja. Sama juga kalau ada orang pakai jaket UI ngaku IWOT, meres kiri meres nado pasti bukan dulu. Ngomong-ngomong ada pesan nggak buat Gubernur Aceh, Pak? Buat Gubernur Aceh, salam pertama kami ikut bangga, kami ikut dukung, kami ikut prihatin dan sama terhadap bencana yang menimpa Aceh. Masukan kami cuman, terimalah apa yang dihadapi, ini bagian dari skenario Allah yang kita nggak tahu apa tujuan air, tapi yang jelas ini meminta Aceh untuk segera bangkit, membuat lebih baik lagi, dan meminta Aceh menjadi contoh soal untuk daerah lain bagaimana mengatasi tantangan yang seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan bersyukurlah, Allah lebih tahu. Jadikan ini sebagai kesempatan untuk memberikan ke orang baik bagaimana Aceh mengatasi tantangan yang seperti ini, dan Aceh mampu. Itu aja. Nah, demikian tadi. Terima kasih Bang TV. Bertuahnya. Ya, kita kan pernah ngomong sama Pak Abdullah Putih ya. Iya kan, waktu 40 itu Bang. Iya, dia kan waktu itu belum jadi di DPR. Iya. Ya, dia kan bagian dari yang disebut GAM. GAM. Iya, udah. Kalau saya bilang Aceh itu punya sejarah yang beda, yang panjang. Ya, dan kita bangga dengan sejarah Aceh. Jadi waktu melawan Belanda dia terus bertempur nggak sampai berakhir sampai Belanda mundur. Jadi Aceh adalah acuan kita sebagai bangsa ini, buat kita bangsa yang nggak pernah menyerah. Aceh itu nggak pernah dijajah. Nggak pernah. Kalau yang lain sempat dan bisa diajak ya udahlah. Tapi Aceh melawan terus, dan kita bangga dengan Aceh sebagai bagian dari bangsa kita yang menunjukkan bangsa ini bukan bangsa yang bisa dihinakan begitu aja. Jadi sesuai dengan kampus kita, Pak. Ya, veritas, probabilitas, justisia. Terima kasih para pendengar sekalian. Kondisi situasi dan saat ini kita berharap bangsa Aceh bisa bangkit kembali untuk membangun keterpurukan akibat daripada banjir bandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.